Top 7 lagu sufistik Ahmad Dhani. Kita tahu bahwa Ahmad Dhani sangat menggemari tasawuf. Saking gemarnya, sampai dia menamai anak-anaknya dengan nama-nama tokoh sufi. Ada Al-Ghazali, ada El-Rumi, terus ada Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kan nama tokoh-tokoh sufi yang terkenal. Bahkan nama Dhani sendiri itu kayaknya juga terambil dari kitab tasawuf, yaitu Al-Lujainud Dhani. Ini kitab tasawuf yang sangat populer di Indonesia. Maka tidak heran jika ternyata lagu-lagunya Ahmad Dhani itu banyak yang bernuansa tasawuf. Meskipun kadang-kadang secara zahir itu kayak lagu-lagu percintaan biasa. Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Apa yang saya jelaskan nanti itu hanyalah asumsi. Belum tentu seperti itu pula yang dikehendaki oleh penulis lagunya atau pencipta lagunya atau yang membawakan lagunya. Baik, kita mulai. Top 7 lagu sufistik Ahmad Dhani. Yang ketujuh, 1. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindumu, darah ini adalah darahmu. Lagu ini lumayan kental warna sufistiknya, yaitu tasawuf yang beraliran atau bermadhab wahdatul wujud. Kalau di Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Madhab ini memahami kalimah la ilaha illallah itu dengan la maujuda illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi selain Allah itu nggak ada. Aku ini nggak ada. Karena yang ada itu cuma Allah. Dalam lagu ini disebut tak ada yang lain selain dirimu. Tidak ada yang lain selain dirimu. Maksudnya tidak ada yang ada kecuali engkau. Hanya engkau yang ada. Itu ya sama kayak tadi. La maujuda illallah. Yang selalu ku puja. Ini adalah kalimat baru. Maksudnya engkau yang selalu ku puja. Kalau kata-kata yang selalu ku puja ini adalah lanjutan dari tak ada yang lain selain dirimu dan bukan kalimat sendiri atau bukan kalimat baru, maka maknanya bukan lagi la maujuda illallah, tetapi maknanya alhamdulillah. Karena ketika ini lanjutannya bukan kalimat sendiri, berarti kan tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja, maksudnya tak ada yang lain yang selalu ku puja selain dirimu. Nah itu ya sama kayak alhamdulillah. Alhamdulillah itu hakikat pujian hanya milik Allah. Dan kalau kita baca hadis qudsi, di sana ada hadis tentang ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, pas di bagian alhamdulillahirabbil alamin, itu ada respon dari Allah. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memujiku. Maka kata alhamdulillah itu maknanya adalah ahmadullaha wahdahu. Aku selalu, karena di situ fi'il mudhari' ahmadullaha wahdahu. Aku selalu memuji kepada Allah, hanya Allah. Nah, itu kalau diubah ke POV kedua atau mukhatab jadinya ahmaduka wahdak. Aku selalu memujimu, hanya engkau. Dan itu juga bisa diterjemahkan tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Dengan tanganmu aku menyentuh, dengan kakimu aku berjalan, dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Bisa juga lagu ini sebenarnya bukan wahdatul wujud ya, tapi sebuah madhab teologis yaitu Jabariyah. Jadi penganut Jabariyah itu memahami perbuatan manusia atau af'alul ibad itu ditentukan oleh Allah. Dalil yang biasa dipakai oleh aliran ini adalah wallahu khalaqakum wama ta'malun atau wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sebenarnya ayat ini memiliki banyak perspektif penafsiran. Cuma orang-orang Jabariyah itu ayat itu kayak favorit banget gitu buat dalil yang membenarkan madhabnya.
jika surga dan neraka tak pernah ada? Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Lagu ini terinspirasi dari sufi wanita legendaris dengan madhab cintanya, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau pernah mengatakan, ma aswa'a an ya'budal 'abidullaha raja'al jannati aw makhafatan nar. Betapa buruk seorang hamba yang menyembah Tuhannya, tapi itu semua dilakukannya karena mengharapkan surga atau karena takut pada neraka. Wa tasa'alat, lalu beliau bertanya, idza lam takun hunaka jannatun wala nar, afama kana Allahu yastahiqqul ibadah? Kalau surga dan neraka itu enggak ada, apakah Allah masih disembah? Fasa'aluha, lalu orang-orang nanya sama dia, falimadza ta'budina antillah? Terus kamu kenapa? Karena apa? Tujuanmu apa menyembah Allah itu? Faqalat, beliau menjawab, innama a'buduhu lidzatih. Aku menyembah Allah ya karena Allah. Afala yakfini in'amuhu alayya annahu amarani an a'budah. Apa enggak cukup kenikmatan yang diberikan kepadaku berupa perintah untuk menyembahnya? Ini adalah spiritualitas tingkat tinggi. Sebenarnya enggak masalah orang beribadah karena menginginkan surga, Allah menjanjikannya kok. Orang beribadah karena takut pada neraka, ya Allah sendiri yang meden-medeni kok. Cuma kalau surga dan neraka ini umpama kok nggak ada, tapi ya pasti ada. Ini umpama surga dan neraka itu nggak ada, masih nggak sih kita ini tuh sholat 5 waktu, terus berpuasa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemaksiatan, itu apa kita melakukan hal yang sama jika nggak ada surga dan nggak ada neraka? Tapi pasti ada. Dan nggak apa-apa. Orang beribadah, melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan karena adanya surga atau karena berharap surga atau karena takut pada neraka, itu nggak masalah. Cuma itu tingkatan yang ada di bawahnya. Itu sama kayak gini, kayak anak kecil nggak mau mandi sama orang tuanya, ya udah mandi nanti tak kasih uang 5.000. Mau mandi kok cuma dikasih uang 5.000, itu ya cuma air toh tapi nggak sabunan. Ya udah 10.000. Wah 10.000 ya nggak sikat gigi. Akhirnya orang tuanya marah, ngambil sapu, adus baru tuh dia lari. Tapi ketika anak ini sudah dewasa, anak ini nggak akan melihat lagi hal-hal yang seperti itu. Meskipun nggak dikasih uang, meskipun nggak diweden-wedeni sama sapu, dia tetap mandi. Kenapa? Karena dia tahu harus apa. Dalam beragama juga seperti itu. Ada yang masih kekanak-kanaan, ibadahnya karena pengen surga, ibadahnya karena takut neraka. Nggak apa-apa, tapi nanti dia setelah dewasa dia akan tahu. Meskipun umpama nggak ada surga atau nggak ada neraka, ya Allah tetap berhak disembah. Yang kelima, laskar cinta. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berhati-hatilah dirimu kepada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang dalam. Karena sesungguhnya iblis ada dan bersemayam di hati yang penuh dengan benci, di hati yang penuh dengan prasangka. Lagu ini membawa pesan tentang tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Makanya di awal liriknya itu pakai
wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tazkiyatun nafas sendiri itu ada macam-macam. Nah, dalam lagu ini itu kita diajak untuk tazkiyatun nafas dari kebencian yang itu merupakan rumah iblis. Di akhir lagu ini ada nasihat yang menarik. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati? Pokoknya gitulah. Ini terambil dari ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang keempat, pangeran cinta. Detik-detik berganti dengan detik, menit pun silih berganti, hari-hari pun terus berganti, bulan-bulan juga terus berganti, zaman-zaman pun terus berubah. Ini tentang perjalanan waktu. Hidup ini juga pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan halak dan wajah di sini. Ada yang memahami halak itu ya musnah dalam arti dari wujud ke adam. Dan wajah itu maksudnya zat. Sehingga makna kullu syai'in halikun illa wajhah adalah semua sesuatu, pokoknya semuanya itu pasti akan musnah, dari ada ke enggak ada gitu. Kecuali Allah, ya dzatullah. Ada juga yang memahami jadi bukan dari ada ke enggak ada, tapi dari ada ke potensi ketiadaan. Maksudnya bisa enggak ada itu, bisa enggak ada. Nah, semuanya itu bisa enggak ada kecuali Allah. Ada juga yang memahami halak di sini itu khurujus syai' 'anil intifa'i bih, dan wajah dipahami dengan amal. Sehingga kullu syai'in halikun illa wajhah itu maknanya semua sesuatu itu sia-sia kecuali amal atau perbuatan yang didasari dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan termasuk juga dengan cinta kepada Allah. Nah, ketulusan, keikhlasan, kecintaan pada Allah itu abadi. Yang ketiga, kangen. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kalau lagu ini kita bawa ke sudut sufistik, kita akan menemukan bahwa surat di sini yang dimaksud itu kitab suci. Telah aku baca dan aku mengerti. Kitab suci itu sudah aku baca, aku juga sudah mengerti, aku sudah memahami, aku sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, aku sudah tahu. Tetapi aku terjerembab, terperosok, terperangkap dalam kemaksiatan dan aku enggak bisa keluar. Dan akhirnya aku semakin jauh dan aku tahu di surat itu kau selalu mengajakku untuk kembali hadir bersamamu. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Aku masih punya iman, meskipun aku berada dalam keburukan. Tapi aku tahu ini buruk, aku tahu dan ajakanmu untuk kembali padamu itu benar-benar membuatku gak berdaya. Tapi sekali lagi aku punya iman, dan dengan iman yang kumiliki ini aku yakin nanti aku pasti kembali padamu. Aku akan bertobat,
aku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Yang kedua, Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Ini sebenarnya lagunya Freddie Mercury, Queen. Tapi kemudian dibawakan oleh Ahmad Dhani dan liriknya ada beberapa yang diubah sehingga menjadi Islami. Kita tahu bahwa Freddie Mercury itu agamanya Zoroastrian kalau nggak salah ya, katanya sih gitu. Atau dalam Islam biasa disebut dengan Majusi. Saya tidak tahu siapa Mustafa Ibrahim dalam lagunya Freddie Mercury. Bisa saja itu orang biasa, bisa juga itu adalah Nabi Ibrahim. Mustafa itu isim maf'ul dari istofa. Istofa itu artinya memilih. Berarti Mustafa itu dipilih atau terpilih. Nah, Nabi Ibrahim juga bisa disebut Mustafa. Dalam Al-Quran disebutkan, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Istafainahu, aku memilihnya. Berarti dia terpilih, berarti dia Mustafa. Nah, setelah lagu ini dibawakan oleh Ahmad Dhani dan diubah beberapa liriknya, saya memahaminya jadi berbeda. Mustafa Ibrahim di sini itu dua orang yang berbeda, Mustafa dan Ibrahim. Mustafa di sini itu Kanjeng Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu punya beberapa nama, antara lain Mustafa. Dan di lagu ini Mustafa itu ya memang Nabi Muhammad. Karena ada di liriknya yang Mustafa Muhammad Rasulullah. Ibrahim adalah leluhur Nabi Muhammad baik secara biologis maupun teologis. Dan kedua nama ini memang sering banget disandingkan, bahkan dalam sholat, yaitu ketika membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang pertama, Arjuna. Sudah kudaki gunung tertinggi, kudaki gunung tertinggi, sudah kudaki gunung tertinggi. Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudra hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. Dalam perjalanan spiritual, seringkali seorang salik terjebak dalam pencarian. Tapi itu gak masalah. Terus saja cari, gak apa-apa. Tapi ketahuilah, mencari dia itu seperti memecahkan teka-teki harta karun. Ketemu satu petunjuk dan terpecahkan, justru membuka 100 petunjuk lagi dan kita harus memecahkannya. Akulah Arjuna, yang mencari cinta, wahai wanita, cintailah aku. Mungkin kutemui cinta sejati saat aku hembuskan napas terakhirku. Mungkin cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Ini adalah yang dimaksud dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pokoknya selama kamu di dunia, ya tugasmu ya ibadah, ibadah terus selama di dunia. Sampai kapan? Sampai keyakinan itu mendatangimu. Keyakinan itu datangnya kapan? Ya pas mati. Nah, bagian yang paling menariknya di lagu ini adalah di lirik awalnya itu disebutkan sudah